Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami statistikian.com. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang ARIMA dengan SPSS. Jadi video ini adalah tutorial atau petunjuk ya untuk bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah supaya bisa melakukan analisis ARIMA dengan menggunakan aplikasi SPSS ya, aplikasi yang paling mudah didapatkan oleh rekan-rekan semuanya. Jadi untuk kita bisa melakukan analisis ARIMA, jadi perlu kiranya rekan-rekan membaca terlebih dahulu apa itu ARIMA, syarat-syaratnya apa, dan bagaimana konsep sesungguhnya dari ARIMA tersebut. Rekan-rekan bisa membaca buku-buku terkait dengan ARIMA tersebut atau bisa membaca di dalam artikel kami di website kami yaitu statistikian.com. Juga bisa dicek linknya di kolom deskripsi. Jadi pada intinya ARIMA adalah satu analisis deret waktu ya atau time series ya. Ini dikenal juga dengan analisis Box-Jenkins ya, karena ditemukan dan diperkenalkan oleh Josh Box dan Gwilym Jenkins ini. Jadi tidak perlu kami jelaskan terlalu jauh konsepnya, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya atau prosedur supaya kita bisa melakukan analisis tersebut di aplikasi SPSS kita. Silakan dibuka aplikasi SPSS rekan-rekan ya. Anggaplah teman-teman mempunyai sebuah data ya. Kalau dalam contoh tutorial ini kita menggunakan data yang kita beri nama X. Ini adalah data tahunan yang rencananya ini nanti adalah data tahunan untuk maaf ya, bukan data tahunan ya, tapi data bulanan ya, data bulanan untuk dimulai dari tahun 2014 ya. Dimulai dari tahun 2014 sampai dengan mungkin kita bisa siapkan lebih dulu di file Excel ya. Jadi rencana kita itu tahun 2014 bulan Januari ya, bulan 1 data ini sampai nantinya pada tahun 2023 bulan 12. Nah, kita beri nama variabel yang akan kita lakukan forecasting menggunakan analisis ARIMA adalah kita beri nama saja variabel X. Nah, jadi supaya mudah ya. Supaya mudah, tentunya ini hanya contoh saja. Nanti di lapangan rekan-rekan tentunya ini bisa namanya disesuaikan dengan analisis yang rekan-rekan lakukan ya. Mungkin ini nanti bisa menggunakan data keuangan misalkan dalam bentuk bulanan atau harian, mingguan maupun tahunan. Jadi setelah kita siapkan datanya terlebih dahulu ya, yaitu data 2014 sampai dengan 2023, ini adalah data bulanan ya. Maka rekan-rekan bisa mengimport data yang disiapkan tadi di Excel ke dalam aplikasi SPSS atau langsung diketikkan saja di aplikasi SPSS, ini juga tidak apa-apa. Berarti total observasi yang akan kita kerjakan adalah 120 bulan ya, atau 120 observasi. Jadi apabila rekan-rekan sudah selesai menginput data atau mengimpor data, maka langkah yang pertama kali dilakukan kita harus paham dulu apa itu ARIMA PDQ ya. Pada intinya ARIMA ini adalah gabungan dari AR atau autoregressive dan MA ya, atau moving average ya. Dan juga ada unsur integrate. Integrate ini analisis tersebut menggunakan data yang sudah stasioner dan stasioner pada apa? Apakah pada level, pada first different atau pada second different dan seterusnya. Saya kira teman-teman harus paham dulu apa itu data level, data first different dan data second different dan data-data different berikutnya.
Jadi unsur ARIMA itu ada 3 pada dasarnya, P, D, dan Q ya. Yang pertama D ini adalah differencing, jadi data tersebut stasioner pada level atau different keberapa. Kemudian unsur P ini adalah AR atau autoregressive, dan Q adalah MA atau moving average-nya. Jika sudah paham ini, rekan-rekan langsung masuk ke tahap berikutnya, yaitu analisis stasionaritas. Ini nanti tujuannya adalah untuk mendapatkan unsur D. Bagaimana caranya di SPSS? Sebelum kita masuk ke tahap tersebut, maka kita harus mendeklarasikan data time series ya, atau data runtut waktunya di SPSS, yaitu silakan klik menu ya, menu pada data, kemudian define date and time ya. Nah, ini kalau data bulanan rekan-rekan bisa menggunakan ini ya, years dan month ya. Kalau quarter bisa menggunakan ini, kalau harian ini, dan seterusnya, banyak pilihannya. Karena data kita adalah data bulanan, maka kita gunakan years dan month. Year-nya ini kita isi sesuai data kita ya, 2014. Kemudian data tersebut dimulai dari bulan Januari, berarti ini diisi 1, kemudian klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, kembali lagi ke tampilan datasetnya ya, data view-nya, maka otomatis akan muncul 3 kolom baru, yaitu year, month, dan date-nya. Ini nanti yang akan kita jadikan referensi, Januari 2014 sampai dengan Desember 2023, jadi 120 bulan. Nah, sampai sejauh ini saya kira rekan-rekan paham ya. Kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap stasionaritas data. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan diagram ya, diagram line atau sequence chart ya. Ini silahkan diklik menu analyze ya, kemudian pilih forecasting, kemudian pilih sequence chart ya. Nah, ini diklik. Kemudian variabelnya yang akan kita prediksi ini kita X-nya ya, kita masukkan ke kolom atau kotak variabel. Kemudian time axis labelnya itu kita pilih date ya. Nah, kemudian yang pertama kali kita lakukan adalah memilih pada data level terlebih dahulu. Jadi kita ingin mengetahui stasionaritas data tersebut pada data level atau data aktual saat ini. Jadi bukan data selisih antara periode saat ini dengan periode sebelumnya ya, itu yang disebut dengan data different. Kemudian ini kalau hanya satu variabel ini tidak perlu dicentang ya. Kalau misalkan 2 variabel sekaligus ini dicentang. Kemudian pada timeline ini bisa ditentukan ya, reference variabelnya itu yang mana ya. Kalaupun tidak diisi juga tidak apa-apa ya. Kemudian untuk formatnya kita seperti ini ya. Jadi time on horizontal axis ini kita centang, kita pilih line chart ya. Kemudian reference line at the mid of series ini kita centang juga. Jadi seperti itu ya. Kemudian langsung kita klik OK. Selanjutnya kita tunggu sebentar, kemudian akan muncul output diagram line ya, diagram garis. Nah, tampak seperti ini adalah analisis pada data level. Ternyata ada tren peningkatan terus ya, secara meningkat dari periode awal sampai akhir ini ada peningkatan. Berarti ini data tidak stasioner pada rata-ratanya, karena ini adalah garis rata-rata. Jadi garis yang mendatar ini, garis horizon ini adalah rata-ratanya. Karena model bentuknya seperti ini ya, maka ini tidak stasioner pada rata-rata. Oleh karena itu, maka perlu kita cek apakah data tersebut stasioner pada phase different atau selisih antara periode saat ini dengan satu periode sebelumnya. Itu namanya data phase different.
Jadi kita kembali lagi ke menu Analyze, Forecasting, kemudian Sequence Chart lagi, dan kita centang different-nya. Kita isi dengan 1. Berarti kita akan melakukan analisis trend menggunakan diagram line pada data first different. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sebentar bagaimana hasilnya. Nah, ini ya rekan-rekan ya. Ada perbedaan dibandingkan dengan diagram yang ini ya. Kalau ini kan tidak stasioner ya pada rata-ratanya, sedangkan ini fluktuasi dari diagram plot ini garis ya, ini ada di kisaran atau tidak menjauh dari sumbu horizon ya, atau rata-ratanya. Maka ini sebenarnya sudah bisa disebut sebagai data yang sudah stasioner, yaitu data first different sudah stasioner. Tetapi apakah ada model yang lebih stasioner lagi ya, yang fluktuasinya tidak terlalu jauh dengan data dengan sumbu horizon ini? Maka kita ulangi lagi, analyze, kemudian forecasting ya. Kemudian pada sequence chart kita centang ya, tambahkan natural log transform ini. Kemudian klik OK. Nah, ini hasil dari first different yang menggunakan data sudah ditransformasi log natural. Coba kita lihat perbedaannya. Nah, ini saya kira secara visual ya lebih stasioner dibandingkan yang ini, karena semakin dekat dan fluktuasinya tidak terlalu jauh dengan sumbu X. Maka unsur D yang kita gunakan ini berarti kita pilih 1 karena data sudah stasioner pada different 1 dan menggunakan log natural. Jadi data LN ya sudah ditransformasi ke logaritma natural. Jadi seperti itu ya, sejauh ini kita sudah selesai sampai pada tahap stasionaritas data dan menghasilkan unsur D. Berarti ARIMA ini ya, D-nya ini adalah 1. Nah, ini. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke tahap korelogram ya. Korelogram untuk menentukan MA berapa nanti, kemudian AR berapa. Ini menggunakan ACF dan PACF. ACF itu identik dengan MA dan PACF identik dengan AR, autoregressive ya. Jadi langsung saja bagaimana cara melakukan korelogram pada aplikasi SPSS. Klik menu Analyze, kemudian Forecasting, dan kita pilih menu Auto Correlation ini. Kita klik ya. Kemudian variabel yang akan kita prediksi yaitu X kita masukkan, dan sesuai hasil stasionaritas tadi yang kita gunakan adalah different 1 dan natural log transform. Nah, kemudian kita centang dua-duanya ini, autocorrelation dan partial autocorrelation atau PACF. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita lihat outputnya bagaimana tampilannya ya rekan-rekan, bisa dilihat ya. Nah, ini tampilan ACF-nya. ACF-nya ternyata ini ada 3 garis. Garis yang paling tengah ini adalah sumbu 0 ya. Kemudian ada 2 garis UCL ya, atau upper confidence limit, batas atas dari selang kepercayaan, dan ini adalah batas bawahnya. Ini ternyata barnya ini cut off ya. Jadi cut off setelah lag kedua ini. Setelah lag kedua ini cut off, masuk ke dalam batas atas dan batas bawah. Berarti kalau seperti ini langsung cut off setelah pada lag 1 ya, pada lag 2 ya, maka kemungkinannya karena ACF ini identik dengan MA ya, jadi kemungkinannya MA nya antara 0, 1 dan 2. Kemudian bagaimana dengan partial autocorrelation atau PACF nya ya? PACF ini identik dengan ini ya, dengan AR. Berarti AR nya berapa? Ini kita bisa lihat di sini. Ternyata juga sama ya, ini cut off pada kedua. Maka ini kemungkinannya nanti MA-nya adalah antara 0, 1 atau 2. Nah, kalau D-nya sudah jelas tadi sudah didapatkan 1, sedangkan MA-nya
0 sampai 2 dan AR-nya 0 sampai 2. Maka tahap berikutnya adalah melakukan overfitting. Overfitting ini kita pada prinsipnya akan melakukan analisis ARIMA beberapa kali ya, sesuai hasil differencing tadi, stasionaritas pada D sama dengan 1 dan korelogram MA 0 sampai 2, kemudian PACF 0 sampai 2. Jadi overfitting ini nanti akan memilih dari sekian model ARIMA yang dibentuk, nilai error terendahnya itu yang mana. Ini nanti bisa menggunakan, kalau di SPSS yang tersedia adalah RMSE, MAPE, NPIC dan MAE ya. Kalau di aplikasi lain mungkin ada nilai-nilai indikator lainnya seperti misalkan AIC ya, HC dan lain-lain. Sebenarnya pada prinsipnya sama saja. Kemudian overfitting ini juga bisa melihat nanti variabel yang signifikan berapa, makin banyak makin bagus, dan variabel yang tidak signifikan makin sedikit makin bagus. Kalau bisa tidak ada yang tidak signifikan. Kemudian white noise-nya bagaimana? Ini berdasarkan nanti uji Liungbox Q-test ya. Jika terima H1 berarti ini nanti memenuhi syarat, berarti tidak terdapat white noise. Jadi seperti itu ya rekan-rekan. Maaf, bukan jika terima H1 ya, tapi jika terima H0 ya atau tidak signifikan maka tidak terdapat white noise. Jadi kalau terdapat white noise itu nanti berarti signifikan ya. Yang bagus adalah tidak ada white noise. Bagaimana caranya? Jadi sebelumnya harus kita siapkan dulu tabel untuk overfitting ini untuk memilih. Nah, ini seperti hasil tadi sebelumnya. Jadi kemungkinannya adalah A-nya ya, AR-nya dimulai dari 0 sampai 2. Nah, begitu pula dengan MA-nya nanti dimulai dari 0 sampai 2. Nah, jadi kombinasinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 kemungkinan ya. Misalkan ARIMA 011, AR0, D1, MA1. Selanjutnya 012, 110 dan seterusnya sampai 212. Nah, ini nanti kita pilih mana yang errornya paling rendah, variabel signifikannya paling banyak, yang tidak signifikan paling sedikit, dan Liungbox Q-testnya yang tidak ada white noise atau yang p-value-nya ini terima H0 atau di atas 0,05 atau di atas 5%. Jadi setelah kita siapkan ini tabel bantunya, kita langsung masuk ke ARIMA yang pertama sesuai tabel ini, yaitu 011. Bagaimana caranya? Kembali ke aplikasi SPSS, kita klik tombol Analyze ya, kemudian pilih Forecasting kembali, selanjutnya pilih Create Traditional Model ya, atau model tradisional ya. Nah, kemudian ini variabel yang akan kita prediksi yaitu X kita masukkan ke dependent variable, dan ARIMA ini ya, ARIMA ini bisa saja ada faktor eksogen atau variabel lain yang akan dimasukkan ke dalam model ini, bisa dimasukkan ke sini. Nah, hanya saja dalam tutorial ini kita tidak menggunakan variabel eksogen ya, jadi cukup dependent variabelnya saja yang kita prediksi. Kemudian pada metode ini kita pilih ARIMA. Selanjutnya pada kriterianya kita mulai sesuai yang di sini di Excel 011. Kalau 011 berarti AR-nya 0 ya. AR-nya 0, autoregressivnya 0, kemudian different-nya 1, kemudian MA-nya 1. Jadi 011. Nah, ini 0, P-nya 0, D-nya 1, Q-nya 1. Kemudian karena tadi datanya kita menggunakan natural log ya, hasil transformasi log natural, maka kita centang ini ya. Kemudian kita pilih include constant in model ya. Untuk outlier, untuk tutorial kali ini kita abaikan terlebih dahulu. Kemudian klik continue, kemudian klik tab statistik ya. Nah, ini dicentang semua. Display fit measure ini untuk menghasilkan Liungbox ini dicentang. Kemudian fit measure ini nilai stasioner R square, RMSE,
MAPE, MAE, MA juga NBIJ ini dicentang ya. Ini nanti yang akan jadi patokan yang terendah yang mana. Kemudian untuk GOV, goodness of fit-nya ini juga dicentang. Kemudian statistik untuk individual model, kita klik parameter estimate untuk menentukan berapa variabel yang signifikan nih juga dicentang. Untuk forecast nggak usah dicentang ya untuk saat ini karena masih dalam tahap overfitting. Kemudian untuk plot for individual model ini yang sebelah sini kita centang semua. Kalau ini tidak perlu dicentang tidak apa-apa ya. Jadi seperti ini yang perlu dicentang. Kemudian output filter kita biarkan saja, save untuk sementara, kita jangan dicentang dulu semuanya. Kemudian untuk option kita biarkan apa adanya ya. Langsung kita klik OK. Nah, kita tunggu sebentar, maka hasilnya akan tampil seperti ini. Inilah hasil dari ARIMA 011. Jadi seperti itu ya rekan-rekan. Kita lihat nilai RMSE nya 1,876. Maka kita ketikkan di sini 1,876. Kemudian MAPE nya 2,701. Kemudian NBIJ nya 1,339. Nah, kemudian untuk variabel yang signifikan kita bisa lihat di hasil yang ARIMA model parameter ini. Dari yang tersedia karena 011 berarti hanya ada MA dan ini p-value-nya 0,002, kurang dari 0,05. Berarti ini signifikan. Maka kita tuliskan di sini yang signifikan 1, yang tidak signifikan 0. Kemudian hasil Liungbox testnya kita bisa lihat di ini ya. Nah, p-value-nya ini ternyata p-value-nya ini 0,012. Berarti kurang dari 0,05, maka ini adalah terima H1 atau yang berarti terdapat white noise. 0,012 kita tuliskan, berarti dia terdapat white noise ya. Atau kita ketikkan WN atau kita tulis white noise seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke analisis ARIMA yang 012. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, analyze juga, kemudian forecasting, traditional model. Yang berubah hanya ini ya, pada tab ini tadi kriteria. Karena kita akan melakukan analisis 012 ya ARIMA-nya, maka yang kita pilih adalah ini 0, kemudian divernya 1, kemudian MA-nya 2. Nah, bagaimana kalau misalkan ARIMA yang di bawahnya ini 110? Nah, caranya sama juga seperti tadi, hanya bedanya yang ini diklik 1, D-nya tetap 1, MA-nya 0. Kemudian klik continue ya, klik continue, kemudian klik OK. Lalu lihat hasil output seperti tadi, lalu di copy paste juga ke tabel bantu ini. Kalau cara-cara dari teman-teman sudah benar, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, ini ya tampilannya. Mana yang terendah bisa kita kasih tanda ya. Ternyata untuk RMSE terendah itu ada pada model ARIMA 112. Untuk MAPE-nya pada 212, NBIJ-nya adalah 112 juga. Maka karena ini ada 2 ya, ini yang terbaik apabila berdasarkan nilai error. Kemudian untuk yang signifikan ini ada 3. Ini paling banyak ya. Kemudian 211 dan 212 ini juga ada 3. Cuma untuk 212 ini ada 1 variabel yang tidak signifikan ya. Sedangkan untuk yang 112 ini semuanya signifikan. Dan hasil Liungbox Q-test-nya ini tidak terdapat white noise karena p-value-nya 0,316 di atas 0,005. Maka berdasarkan beberapa kriteria ini terpilihlah model ARIMA 112 sebagai model terpilih. Nah, ini adalah model
arima yang terpilih, yaitu arima 112. Ini ya, arima terpilih. Maka selanjutnya kita bisa melakukan forecasting atau peramalan terhadap hasil model arima 112 tersebut. Caranya ya tetap sama seperti tadi, hanya saja nanti kita bisa menampilkan nilai prediksinya. Sama seperti tadi ya, kriteria tradisional model, kita pilih yang 112. Jadi autoregresifnya AR-nya 1, D1 dan MA-nya 2 ya. Kita pilih MA2. Nah, seperti ini. Lalu kita klik continue. Nah, ini adalah hasil dari arima 112 sebagai model yang terpilih ya, yang terpilih. Ini ya. Jadi AR-nya, AR1-nya value-nya 0,000 ya, kurang dari 0,001 ya, bahkan atau kurang dari 0,05, maka ini signifikan. MA-nya juga kurang dari 0,05, MA2-nya juga, kemudian Liu-Bo Q-test-nya ini di atas 0,05, nilai dari RMS MAP dan NBIJ-nya ya, atau juga mungkin MAE-nya ini yang paling rendah, berarti ini adalah model terpilih. Dan R-square-nya juga tinggi ya, 0,997, sedangkan stasioner R-square-nya 0,219. Nah, inilah hasil dari forecast-nya ya, forecast-nya. Nah, ini tadi ada yang lupa ya rekan-rekan ya. Saya ulangi lagi, kalau sudah forecast ini nanti rekan-rekan kalau sudah model terpilih ya, maksudnya ya, ini rekan-rekan bisa menampilkan nilai prediksinya, yaitu pada tab save ya. Ini kita centang saja, kemudian batas bawahnya kita bisa centang juga, batas atas, dan noise residualnya juga bisa dicentang. Nanti yang penting ini ya, predicted value atau value prediksinya ya, ini bisa kita hasilkan. Nah, ini ya, ini sebenarnya adalah model terpilih dari arima yang kita laksanakan dalam tutorial ini. Untuk melihat hasil prediksinya bisa dilihat di sini. Nah, ini ya, predicted value dari X model. Nah, ini adalah nilai prediksinya ya. Nilai aktualnya sebenarnya adalah 24,574, sedangkan nilai aktualnya ini 22,608 ya, karena div 1, maka nilai berikutnya adalah 22,942 ya. Jadi seperti itu. Ini apa namanya ya, hasil dari prediksi menggunakan model arima tepatnya adalah arima PDQ 112. Jadi seperti itu ya rekan-rekan, ini singkat saja tutorial bagaimana kita melakukan arima menggunakan aplikasi SPSS. Semoga ini bermanfaat dan rekan-rekan bisa, dan apabila rekan-rekan kesulitan juga bisa menggunakan jasa kami ya, yang tertera di website. Ini ada nomor WA-nya ya, 081515699060. Ini bisa dihubungi lewat WA atau bisa diklik di artikel kami, ini tombol seperti ini. Jadi kami siap membantu apabila rekan-rekan kesulitan atau ingin menggunakan jasa kami. Saya kira cukup situ saja ya, cukup sampai sini saja. Nanti kita punya kesempatan lain akan kita buat tutorial-tutorial menarik lainnya terkait dengan statistik dan penelitian. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.